kalau saya sendiri ya, Mbak Wid, kan saya di dunia pendidikan ya. Saya cukup lama juga misalnya berhubungan dengan anak-anak yang memiliki itulah yang kata-kata yang dilabel sama orang-orang dari dunia psikologi. Iya. Saya melihat ketika orang tua berkonsultasi sama saya berkaitan dengan anaknya, selalu orang tua ini memiliki kesulitan. Dia lebih gampang mencari kelemahannya si anak dibandingkan kelebihannya si anak. Iya. Sehingga ketika anak ini ya lambat laun dia sudah sedikit perform, orang tua nggak cepat puas. Dia pengen misalnya anaknya ini harus sama seperti perkembangannya kayak anak-anak yang lain. Betul. Ini saya jadi bingung, Mbak Win. Ya. Jangankan anak yang disebut ABK ya, anak yang nggak mendapatkan label ABK saja, kalau kita berbicara di dunia akademik ya, ada juga kok yang perkembangannya itu nggak signifikan kayak teman-teman yang lain. Iya. Ya contoh deh, saya kan produk sekolah formal ya, Mbak Wit ya. Saya dari TK, SD, SMP, SMA. TK, SD saya di sekolah swasta, ya formal. SMP, SMA, saya pikir dulu lebih baik dibandingkan swasta. Saya masuk ke negeri, ternyata Samimawon. Ya. Saya melihat bahwa ketika saya dulu di zaman sekolah, saya kok nggak nyaman ya. Saya harus istilahnya disama-samain sama anak yang lain. Secara perform di bidang akademis. Misalnya saya dulu benci banget sama mata pelajaran matematika, Mbak Wit. Nilai saya tuh selalu saya nggak tahu kenapa gitu, setiap semester pasti nggak jauh-jauh dari angka 5 gitu. Sudah mati-matian nih, cuman ya beginilah hasilnya. Nah, tapi teman-teman saya ada yang bagus kan nilainya. Saya masa disuruh sama kayak mereka gitu. Saya ngerasa ini kok sekolah kayak pemaksaan ya. Gue udah tahu gue nggak suka matematika, tapi gue dipaksa gitu. Harus nilai gue bagus. Nah di sini saya mikir ini kok sekolah jadi tempat penyiksaan gitu. Nah makanya nggak heran bahwa saya dulu waktu di zaman saya sekolah saya nggak naik 2 kali. Di SD saya nggak naik, Mbak Wi. Ya, dulu saya malu kalau saya bilang gitu, saya pernah nggak naik kelas waktu SD kelas 2 lagi. Ini bapak punya sekolah, tapi kok pernah nggak naik? Ini sekolah bapak nih kayaknya patut dipertanyakan gitu kualitasnya. Tapi lambat laun saya mikir, ngapain gue harus malu? Gue kan bisa bikin sekolah kayak begini berdasarkan pengalaman dulu di masa lalu. Dulu gue benci banget datang ke sekolah. Karena semuanya serba pemaksaan. Kenapa gue harus bikin sekolah yang sama gitu dengan pengalaman saya di masa lalu? Gue harus belajar dong dari pengalaman misalnya kan. Iya. Masa sih orang masuk ke dalam lubang yang sama berulang kali gitu. Nah makanya saya bikin sekolah lah, Mbak Wit. Yang saya nggak pengen melabel anak-anaknya. Setiap anak itu pasti berbeda kemampuannya. Ada yang kuat di matematikanya, Betul. ada yang kuat di bahasa Inggrisnya. Kalau kita ngomong masalah ini ya, akademis ya, dari akademisnya berbeda-beda. Apalagi kalau kita berbicara mengenai bakat yang sangat berbeda gitu dengan kemampuan akademis. Nah masalah ini anak ABK nih Mbak Wit, ini kayak ketempuhan gitu. Mereka diharapkan sama orang tuanya kemampuan akademisnya harus sama dengan teman-teman yang lain gitu. Akhirnya betapa sengsaranya mereka gitu. Ke saya yang bukan ABK misalnya kalau saya nggak apa-apa disebut ABK juga. Saya tersiksa gitu kan. Misalnya harus disama-samain sama yang lain. Nah ini nasib anak-anak yang ABK saya nggak bisa membayangkan gitu. Kalau menurut Mbak Wit gimana, Mbak? Kalau menurut saya kalau kondisinya yang seperti itu sebetulnya orang tuanya yang belum selesai. Yang perlu diterapi ya. Iya, orang tuanya yang belum selesai, dia masih dalam proses denial, sehingga mungkin di balik itu tuh dia seperti apa ya? Kalau di dalam istilah psikologi itu kita mengenal satu defense mechanism. Defense mechanism itu mekanisme pertahanan diri. Jadi masing-masing kita itu akan memunculkan satu jenis defense mechanism yang menurut kita
paling nyaman atau paling enak buat kita. Yang paling baik itu adalah rasionalisasi. Itu adalah satu bentuk defense mechanism untuk manusia dewasa yang sudah logis, bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk orang tua yang masih dalam kondisi seperti itu, dia defense mechanism-nya itu denial, itu masih proses denial. Artinya mungkin di balik dia tuntutan dia terhadap anaknya harusnya begini, harusnya gitu. Dia mau bilang bahwa saya bagus, saya bisa waktu itu saya begini, sekolah saya begini. Sekarang buktinya saya bisa begini. Kok ini anak begini? Itu kan sama-samain gitu ya. Disama-samain. Sehingga artinya dia tidak menerima kondisi itu. Bahwa saya baik-baik aja, saya perform, kok anak saya begini. Jadi seolah-olah dia mau protes. Protesnya sama siapa gitu kan, kembali lagi begitu kan. Nah itu, jadi kalau ditanya kenapa begitu, ya orang tuanya belum selesai. Orang tuanya masih dalam proses denial. Ya ini kalau kayak gini harus diajak ngomong dulu orang tuanya gitu ya, bahwa ya ini memang satu kondisi yang sama-sama mungkin sama seluruh orang tua tidak ada yang menginginkan, tapi yakin bahwa semua yang terjadi dalam diri kita itu sudah takdir Allah, itu pasti yang terbaik. Itu harus dicamkan dan harus diulang-ulang, disampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu bahwa oke, sekarang yang nggak usah ribet-ribet dengan hal yang kayak begitu Anda, yang sekarang anak saya bagaimana supaya dia bisa lebih perform dengan support penuh dari saya gitu. Nah, tapi kalau menurut Mbak Wit sendiri ya, kita berbicara berkaitan dengan anak yang ABK. Mereka kira-kira punya masa depan nggak sih? Ada. Menurut Mbak Wit, masa depan yang seperti apa yang menanti mereka? Nah, itu kembali lagi. Makanya tadi saya bilang, kalau kita ditanya oleh pihak keluarga atau orang tua ya, anak saya bisa nggak sih begini, anak saya bisa nggak sih begini, tentu mereka berharapnya kan begitu ya. Bisa nggak sih kerja kayak orang lain, tuh di tempat orang umum seperti karyawan yang biasa gitu. Saya akan bisa bilang tergantung bagaimana ibu mendidiknya. Dari awal ibu mengetahui anak ibu punya kebutuhan khusus. Itu sangat bergantung pada itu, karena kalau dia mengandalkan pada terapi, sekolah, itu kan sebentar banget ya. Sementara fungsi dia di rumah itu yang akan lebih berperan dalam hidup anak itu. Sehingga kalau ibu mau, oke, kita siapin dari awal. Nah dari awalnya itu, dari mulai itu tuh, dari kita bicara penerimaan terhadap kondisi yang ada, support system yang baik di lingkungannya, nah itu banyak nanti yang mendukungnya. Tapi kalau ditanya bisa. Cuma memang kita harus realistis. Bahwa dengan anak kebutuhan khusus ini, kita harus pertama PR-nya adalah mencari dulu nih kelebihan dari anak ini yang bisa saya kembangkan gitu ya? Itu apa. Sebetulnya hampir sama sih dengan anak normal juga kan, kita sama kan gitu, ya? Kan. Oh ya, anak saya bagus bahasa Inggris, oh ya bagus matematika, itu kan bisa kita lihat, oh berarti kamu nanti kuliahnya jurusan statistik, kan kurang lebih sama kayak begitu. Anak ABK pun begitu. Cuma bedanya ini perlu extra effort, perlu kesabaran lebih, perlu support lebih, mungkin itu aja. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Wit, bahwa untuk anak-anak ABK butuh extra effort untuk mengetahui potensinya, saya malah kebalik Mbak Wit. Saya malah yang lebih membutuhkan extra effort itu anak-anak yang katanya anak yang normal. Karena anak yang normal ini Mbak Wit, itu banyak maunya. Mau ini, mau itu, kadang berubah-berubah. Ya, misalnya hari ini gue pengen jadi pilot, minggu depan udah berubah lagi, pengen jadi YouTuber. Ya, nah akhirnya makanya kalau di sekolah kami Mbak Wit, kita menyelenggarakan yang namanya coaching. Coaching itu untuk mengobservasi sebenarnya anak kita ini potensinya di mana sih? Karena kadang mereka aja bingung gitu. Ditanya cita-citanya boro-boro Mbak Wit. Mereka langsung bisa dengan terang benderang gitu. Ini cita-cita saya ini Pak. Mereka malah ditanya cita-cita malah nanya balik. Cita-cita itu apa sih Pak? Saya bilang, wah ini gimana nih, PR kita makin banyak nih di dunia pendidikan. Nah tetapi anehnya untuk anak-anak yang katanya bukan normal, anak-anak yang ABK ini, mereka lebih gampang dan mudah untuk diketahui potensinya apa. Nah kenapa saya bilang lebih mudah? Karena mereka nggak banyak maunya Mbak Wit. Mereka tuh nggak gampang terinfluence dari dunia luar. Mereka tuh malah tingkat fokusnya lebih tinggi. Ketika mereka menyukai sesuatu, mereka akan fokus di sana. Sampai jadi. Nah, ini yang saya lihat membuat saya malah terbantu. Misal saya pernah, dulu ada orang tua murid, saya bawa nih anaknya. Terus si orang tua murid ini bilang, Pak, anak saya ini
kuatnya di matematika. Ibu langsung ngomong kayak gitu. Oh gitu Bu, iya kalau misalnya nyelesain tugas matematika ini cepat banget nih Pak. Tetapi yang saya bingung, ibunya itu memaksakan kepada si anaknya untuk kuat di bidang yang lain. Berarti problemnya bukan pada anak, tapi pada orang tua. Nah itu Mbak Wit, saya apa geleng-geleng kepala, ini gimana sih? Orang tua mah banyak yang susah mencari tahu apa potensi anaknya. Ini udah dikasih di hadapannya sama Tuhan, sama Allah. Ini loh, anak lo kuat di matematika. Kok nggak diapa-apain matematikanya? Malah diantepin. Akhirnya kan anaknya disuruh kuat di bidang yang lain. Yang anaknya ngeheng lah.